isu persoalan pupuk yang ada di Desa Pengenjek saat ini itu sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh sejumlah orang lah kalau saya bilang ini, Pak Petir. Nah, terkait masalah apa yang dia permasalahkan itu kita pun juga bingung di sini. Karena apa? Terkait masalah penjualan pupuk sesuai dengan RDKK, kami tetap mengacu sama regulasi yang ada. Jadi kami tidak bisa serta-merta mengacu sama RDKK itu saja. Walaupun ada namanya di RDKK, mohon maaf, walaupun ada namanya di RDKK, saya tidak kasih. Kenapa? Kalau dia bukan petani. Kenapa? Kita mengacu sama Permentan nomor 10 bab 3 pasal 3. Bisa dibuka? Jadi biar jelas di sini ya. Nah, ini dia. Permentan nomor 10 tahun 2022. Saya bacakan bab 3 pasal 3. 1. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor A. Tanaman pangan, B. Hortikultura, dan atau perkebunan. Nah, sekarang ketika dia punya nama di RDKK, tetapi dia tidak melakukan apa yang sudah disebutkan tadi, itu tidak berhak dia nerima. Karena regulasinya sudah jelas di situ. Terkait masalah data dia yang masuk di RDKK itu, mohon maaf, saya mulai jadi ketua kelompok tani itu dari tahun 2022. Dan datanya sudah saya dapatkan seperti itu. Bahkan di sana banyak yang di RDKK-nya itu banyak yang ada namanya, tetapi dia bukan seorang petani, dia tidak punya sawah, dia tidak punya lahan, dia hanya seorang pandai besi. Itu ada juga yang kami temukan di situ. Dan ada seorang petani yang tidak ada namanya, tidak masuk dalam daftar RDKK itu, tetapi dia seorang petani. Itu dikasih. Nah, itu yang saya kasih. Kenapa? Misalnya dalam RDKK itu taruhlah misalnya 10 orang, 3 orang itu bukan petani. Nah, yang 7 ini saya prioritaskan dulu, saya kasih dulu yang ada namanya di RDKK dan dia beneran seorang petani. Dan itu pun kita minta dia menunjukkan SPPT-nya supaya jelas berapa are, berapa hektar lahan yang dia garap. Jadi yang dituding atau dituduhkan itu bahwa ketua kelompok tani ini ada yang anggota kelompoknya yang tidak diberikan itu, tapi alasan tidak diberikan ternyata karena dia bukan petani. Nah, terus tuduhannya kan begitu. Ya. Terus terkait masalah teman yang tuduhan yang dilayangkan ke kami selaku kelompok tani, terutama saya secara pribadi, itu sampai 400 sampai 600 sampai 800, bahkan sampai 800.000 per kuintal. Tidak pernah sama sekali. Itu adalah tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa? Silahkan cek di semua petani saya, cek di semua anggota saya. Jika memang saya menjual dengan seharga segitu, saya akan pertanggungjawabkan. Bahkan saat ini saja dengan tuduhan itu kami tetap bertanggung jawab. Sampai bentuk pertanggungjawaban kami itu kami hadiri wawancara klarifikasi dari panggilan dari Polres. Dan satu lagi saya tekankan juga, kalau memang mau mengusut mafia pupuk ini, coba cari mafia pupuk yang sebenarnya. Karena saya yakin banyak mafia pupuk yang sebenarnya itu. Jadi tidak mendasar kalau kelompok tani yang notabene isinya para petani yang membutuhkan pupuk justru akan memainkan pupuk itu. Iya. Bukan bukan petaninya ya, tetapi mafia pupuknya, mafia pupuk.
mafia pupuk itu ya, adalah orang-orang yang melakukan jual beli pupuk sekarangnya. Misalnya kelompok si A misalnya, dia dapat bantuan pupuk, tapi dia jual pupuk keluar desa dengan harga yang sangat tinggi, atau dia jual ke anggotanya dengan harga yang sangat tinggi. Nah, sementara kami menjualnya itu dengan harga 280. 280 itu 225 itu untuk harga pupuk. 225 itu untuk harga pupuk. Terus yang mana deh? Kesepakatan ini yang rincian. Nah, ini berdasarkan kesepakatan kita. 5.000 untuk konsumsi. Terus operasional itu 20.000. Kas kelompok 30. Jadi totalnya itu 280. Harga headnya berapa sesungguhnya? 225. 225. Tapi karena ada Beban biaya. Ya, tambahan tadi menjadi berapa? 280. 280. Lebihnya jadinya berapa? 55. 55. 55.000 55.000 untuk per per kuintal. kuintal. Bisa yang Istilahnya itu kesepakatan ya Iya, dari kesepakatan. seluruh anggota Dan itu kelompok. tertuang dalam berita acara. bisa yang Iya. Tertuang dalam berita Dan acara. itu yang dipermasalahkan juga ya. Hasil bukan. begini. Hasil musyawarah bersama semua ketua kelompok tani yang dihadiri kepala desa saat itu, Iya. dihadiri oleh PPL, dihadiri oleh operator ya, operator di UPT Pertanian. Penyuluh petani. Ya, jadi penyaluran pupuk yang sudah dilakukan oleh kelompok tani di sini itu di bawah pengawasan penuh oleh dinas lah gitu ya, melalui UPT-nya ya. Ya. Dan selama ini itu dibenarkan oleh pihak dinas. Tidak ada Tetapi, pernah ditegur atau Ya. jangan begini, tidak pernah. Gitu. Tetapi kita sangat sayangkan ketika pihak pihak dinas berstatement di media memojokkan kita. Soalnya kita benar-benar Seolah-olah selama kita itu ini- benar-benar mafia yang menjual pupuk berpuluh-puluh ton, yang menjual pupuk dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Padahal pengalokasian dana itu sudah saya jelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu Ya, Bang dan Saki. penyalurannya selama ini memang di bawah pengawasan dinas juga dan tidak pernah ditegur. PPL-nya pun juga hadir di sini. Oh, itu hadirnya ya, oleh dropping. PPL ya yang proses di dropping bawah maupun proses pengawasan di lapangan PPL. dan kami ada bukti fotonya. Ya, gitu. Yang tambahkan. Ya, Baik, sebenarnya latar belakang kami sampai saat ini melaksanakan pertemuan termasuk dengan mengundang media, yaitu berita yang diterbitkan tanggal 11 bulan Mei tahun 2023 di Suara Lombok. Di sini statement dari saudara Holik bahwa telah menemukan mafia pupuk di desa Pengejek. Jadi ya tuduhannya dari saudara Holik ini adalah pengurus kelompok menjual pupuk di atas head dengan range harga mulai dari 400.000, 600.000 bahkan 800.000. itu jauh di atas Di atas head. Sementara kenyataannya bahwa di sini kami tetap menjual dengan harga head 225. Adapun misalnya jika terdapat anggapan ada kelebihan menjadi 280, yang 55.000 itu kami sudah sepakati sebagai pertama biaya operasional. Biaya operasional itu pun kami rincikan, kami sosialisasikan di kelompok dan bukti sosialisasi itu ada. Tanggal 12 bulan Januari 2022. Kami umumkan semua, kami sepakati semua dengan kelompok tani dan dituangkan dalam bentuk berita acara rinciannya yang range 55.000 dari head 225. Ya, yang pertama 230 kas kelompok itu 30.000, kemudian keuntungan karena operasional itu 20.000 dan untuk konsumsi itu 50.000. Dan ini juga 5.000. Dan ini juga disepakati oleh semua kelompok tani karena mengingat beban transportasi
beban buruh, dan kami juga membentuk kas. Dan kami sekarang ini di posisinya untuk kelompok Siap Makmur 1 itu sudah kas kelompok tani sudah hampir setengah bisa membayar total harga pupuk dengan secara mandiri yang dulu tidak pernah. Petani meminjam keliling-keliling. Ya, tapi melewati ini kami sudah bisa secara mandiri, kelompok tani sudah bisa membayar setengah. Yang kedua, kemudian muncul kembali beritanya pada tanggal pada tanggal 16 bulan 5 tahun 2023. Di sini juga Holik ini juga dalam media di Radar Lombok seolah mengatakan suara Lombok News seolah mengatakan mengungkap mafia pupuk subsidi di Lombok dengan sedang di BAP di Polres. Kami diam, tidak pernah berstatement. Kami jalani proses itu. Dan yang kami sayangkan di terakhir ini di sini Pak Zainal Arifin berstatement seolah-olah seperti statement media. Tidak mendengarkan secara langsung ke kami yang ada di petani yang di bawah, pengurus-pengurus tani yang ada di bawah. Seolah mengatakan bahwa benar kami ini adalah mafia. Sementara dan sebelumnya sudah kami melakukan klarifikasi dan bukti dokumentasi kami melakukan klarifikasi dengan Ibu Kabid, ya, dengan 12 kelompok tani, pengurus kelompok tani itu ada. Kenapa itu tidak dilaporkan? Kenapa itu tidak disampaikan ke kepala dinas gitu? Kenapa itu tidak disampaikan ke kepala dinas sehingga muncul kembali statement kepala dinas dari pihak dinas, ya, siap bersaksi sebagai saksi ahli. Kami sangat sayangkan seperti itu. Itu kenapa hari ini memang kami mengundang semua ketua kelompok. Kami dengan seperti ini kami ikhlas melaksanakan ini, membantu pemerintah penyaluran pupuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang kami dianggap sebagai mafia. Sedikit pun kami tidak pernah makan dari pupuk ini dengan cara yang batil, tidak pernah. Dan kami melaksanakan semuanya dengan berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan peraturan. Seperti itu. Jadi Niki mungkin dari Tiang dan petani juga para ketua tani yang di sini mengancam mengundurkan diri, tidak lagi. Dan sekarang ya, kita siap mengundurkan diri semuanya. Siap mengundurkan diri. Siap mengundurkan diri dan biarkanlah petani langsung yang mencari pupuk ke sumbernya. Ya. Kami tidak ada keuntungan. Ya, tidak ada sama sekali. Sedikit pun tidak pernah kami memakan pupuk ini, harga pupuk ini atau jualan pupuk ini yang tebusan dari petani dengan harga 225 dengan plus dan biaya operasional itu yang sudah kami sepakati dengan cara yang batil. Tidak pernah sama sekali. Seringkali yang sendiri mengeluarkan dana pribadi. Setiap rapat tani, setiap rapat kelompok tani, kami mengeluarkan urunan dana pribadi untuk membiayai itu. Tanpa sedikit pun kami mengambil kas itu. Seringkali seperti itu. Dimohon mudah-mudahan dengan klarifikasi ini dan kami juga seperti yang tadi mengundurkan diri semuanya dan tidak lagi jika 17 kelompok ya? Ada 12 kelompok, 12 kelompok tani dan pengurusnya yang ada di Desa Pengenjek. Karena begini juga kami urus juga kami terzalimi juga seperti ini. Itu yang kami bingungkan. Ya. Ini yang tadi melaporkan atau menuding ini yang namanya siapa? Holik ya? Holik itu apakah anggota kelompok tani enggak ini? Ya, tercatat sebagai anggota kelompok tani tapi orangnya tidak berhak mendapatkan ya ketuanya Jaka. Ya. Gitu. Tapi tidak punya lahan karena lahannya sebelumnya itu digadaikan ke orang lain. Sekarang tiba-tiba muncul dengan laporan bahwa membeli pupuk, ada anggota yang membeli pupuk dengan harga 400.000, 600.000, bahkan 800.000 di ketua kelompoknya. Padahal itu tidak pernah sama sekali menurut keterangan ketua kelompoknya. Silakan Pak Jaka bisa untuk kesaksian bahwa pernah tidak menjual dengan tidak pernah sama sekali. Kebetulan yang juga kemarin digugum sebagai ketua Gapoktan Desa Pengenjek yang cek semuanya.
Tidak ada satu orang pun pengurus kelompok tani, baik bendahara maupun sekretaris ataupun ketua, menjual pupuk bersubsidi dengan harga 400.000, 600.000 atau 800.000 seperti yang dituduhkan oleh saudara Kholik. Bisa dilaporkan dong kalau itu tidak benar. Nah, Laporkan untuk balik. langkah hukum sebelumnya, langkah hukum yang ingin kami buat sebenarnya tidak terpikirkan, Pak. Karena kami hanya menerima, kami bersabar sesuai dengan saran dari Ibu Kabid kemarin ketika klarifikasi terjadi. Kami minta bersabar, kami bersabar. Kami di kepolisian diminta keterangan, diklarifikasi di kepolisian, kami kasih keterangan di kepolisian. Dengan harapan seperti ini juga. Ya. Bahkan itulah yang kami bingungkan. Bahkan muncul statement baru dari dinas bahwa kami seolah-olah betul sebagai mafia. Ini yang sangat kami sayangkan sekali. Oleh karena melihat pemberitaan itu terdorong teman-teman Niki untuk betul-betul mengundurkan diri. Karena kami menjalani semuanya dengan sukarela. Seperti yang sekali lagi yang tegaskan, sedikit pun kami tidak pernah memakan uang pupuk dengan cara yang batil. Dan semua tertuang dalam bentuk berita acara semua kesepakatan kami. Bahkan transaksinya pun kami bukukan. Seperti itu, Bang. Oke, makasih Mas. Oke. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan masalah pupuk subsidi ini. Yang pertama, persoalan ini kita harus sikapi dengan tenang dulu. Ya, artinya jangan kita serta-merta terbawa emosi dengan adanya berita yang muncul. Apalagi di dalam berita itu ada statement yang seolah-olah memojokkan kelompok tani. Nah, kemudian yang kedua ada statement dari kepala dinas, tadi saya baca di berita itu bahwa dinas itu sedang melakukan perbaikan data. Data dalam artian ada damanya di RDKK tapi sebenarnya dia tidak punya sawah. Nah, beliau mengatakan sedang memperbaiki data. Tapi saya dengar informasi teman-teman kelompok tani, sebenarnya hal ini sudah berulang berkali-kali. Sudah berulang berkali-kali. Artinya tidak dia dipanggil, tidak dimintai keterangan, tidak dia bilang perbaikan data. Padahal teman-teman kelompok tani ini sudah melakukan perbaikan data berkali-kali. Artinya warga atau kelompok tani yang tidak punya sawah itu dicoret berkali-kali. Tapi begitu dia keluarkan data, muncul lagi data itu. Nah, ini hanya untuk menepis saja sebenarnya. Hanya untuk menepis saja, dan kita tahu persis permainan-permainan seperti ini. Artinya, kenapa data itu selalu dimunculkan? Warga kita yang punya 20 ari dinaikkan 2 hektar. Itu sebenarnya modus itu bagi saya. Itu modus bagi saya. Saya anggap itu modus untuk menaikkan kuota pupuk. Sehingga pendropingan pupuk itu banyak, sementara nanti realisasinya sesuai dengan yang lahan yang dimiliki warga. Namun tetap saya sampaikan, mari kita sikapi persoalan ini dengan tenang. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bisa saja kepala dinas itu saya anggap itu melindungi diri lah, melindungi diri karena persoalan ini sudah naik ke aparat penegak hukum. Nah, jadi wajar-wajar saja. Nah, ketika persoalan itu kita anggap tidak benar, mari melalui media juga kita counter dia. Artinya kita luruskan mana yang statement yang tidak benar itu kita benarkan. Biarkan sambil proses hukum berjalan. Nanti proses hukum itulah yang menentukan. Karena saat ini teman-teman ini dipanggil dalam rangka penyelidikan. Jadi namanya penyelidikan itu kan mereka aparat penegak hukum itu
melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah dalam kasus ini ada unsur-unsur pidana atau tidak. Kalau ada memuat unsur pidana, tentu akan dilanjutkan dengan penyidikan. Nah, tapi kalau tidak ada, ya sudah selesai. Nah, itu yang saya maksud tadi. Persoalan ini mari kita selesaikan dengan tenang. Kalau medianya seperti itu kita anggap bengkok, mari kita luruskan lewat media juga. Nah, jadi tidak ada tidak ada kesalahan. Kita juga punya hak jawab. Kita juga punya hak untuk meluruskan berita yang kita anggap tidak benar. Nah, jadi sebagai bentuk klarifikasi kita terhadap berita yang sudah beredar. Jadi itu saja. Terima kasih. Jadi mohon kita sikapi sekarang ini bagaimana kita desain, kita musyawarah, kita rembuk seperti apa. Masalah persoalan di polisi itu saya rasa tenang saja lah. Jadi jangan kita terlalu takut, jangan kita terlalu khawatir, karena itu juga panggilannya klarifikasi dalam rangka penyelidikan. Saya yakin teman-teman di bawah ini bukan tujuan atau bukan sasaran ya. Tapi ini teman-teman kelompok tani ini hanya sebagai pintu masuk saja. Sebagai pintu masuk saja. Makanya statement kepala dinas itu seperti itu. Kalau saya membaca itu hanya melakukan perlindungan diri saja. Tapi orang aparat penegak hukum itu sudah tahu mana sasaran pelurunya, mana yang dibidik, mana sasaran pelurunya sudah tahu persis. Dia mau ngomong apa saja, ya silahkan saja, boleh-boleh saja. Yang penting sekarang kita counter atau kita luruskan berita itu sebagai bentuk klarifikasi terhadap berita atau statement yang disampaikan oleh kepala dinas. Terima kasih.